Nah, foto dulu ya. Nanti kita foto di depan sini. Saya jelaskan dulu. Aman. Nah, itu ditutup pemerintah Bukit Tinggi sama pasir di tahun 2003. Kenapa? Karena dahulu ada bau bangkai yang masih Kita coba masuk ke lubang Jepang bersama Bang Dava, Wak Panji, dan ada Bang Rafi dan Bang Azam. Lagi beli tiket. Anak 10.000, domestik dewasa 15.000, mancanegara 20.000. Ya. Ya, panorama dan lubang Jepang. Ayo. Masih Silakan yang mau turun lubang Jepang lihat petanya dulu. Wah, ambil ya, Jo. Iya lah. Ini dia setinggi Bang. Kalau mau masuk Bang, perhatikan dulu. Berapa orang? Nah, foto dulu ya. Nanti kita foto di depan sini. Saya jelaskan dulu. Lubang Jepang kurang lebih panjangnya di Bukit Tinggi ada 5,5 kilo. Yang dibuka buat objek wisata cuma 1,5 kilo. Oke. Atau 1.470 meter. Nanti yang kita lalui cuma 300 meter. Nah, kita mempersingkat waktu. Jadi kita turun nanti di sini sampai di sini datar semuanya. Nah, nanti mobilnya nunggu di sini jalan raya pintu 10. Turun. Ya. Kita bukan nek delman itu ada dua Jepang itu bukan ya? Seorang lagi Bawah. Indonesia orang. Iya. Ya. Nanti kita nggak harus balik ke sini. Iya. Kita turun di bawah, tembasannya ke jalan raya. Nanti kita ngelewatin 6 ruang amunisi, ruang makan, ruang sidang, pintu penyergapan, penjara, dan dapur. Dapur ini fungsinya dahulunya bukan buat masak, melainkan tempat pembantaian bagi Jepang. Nah, di dalam dapur ini ada 2 lubang. Satu lubang pembuangan mayat, satu lagi lubang tempat pengintaian. Lubang mana ngarai ya? Ke Ngaresiano. Langsung. Nah, nanti jika ibu sama abangnya pengen masuk memakai pemandu di sini tidak digaji pemerintah, kami punya Udah kita fee. ikut aja biar ya kita Iya. dulu aja biar kita paham ya. Ya, kita foto dulu di sini. Ya, Yuk, sini kita mau masuk tunggu lubang dulu, Jepang. Masih. Ya, yuk sana sini kita. Ayo, jangan terlalu ampun. Oh, kalau mau live jalan nanti nggak ada jaringan. Kalau mau di videoin boleh buat dokumentasi. Oke, kita udah minta izin, kita masuk. Ya kalau saya kan ngomong. Oke. Bismillah. Oh, memang gini Bu. Mungkin karena udah lama yang mengikuti. Iya. Nah, kita berhenti di situ dulu, Bang. Jadi sirkulasi udara semakin ke bawah itu semakin sejuk. Nah, lubang Jepang memiliki 7 ventilasi udara. Nah, nanti yang digunakan salah satunya sebagai lubang tempat bunuh dirinya Jepang. Nah, jadi lubang Jepang dibikin pada tahun 1942, kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Yang buat penduduk lah ya. Ya, penduduk, bukan orang sini, melainkan orang Jawa, Kalimantan, dan Madura. Bukan orang Padang. Bukan orang sini. Karena apa? Karena nantinya kalau misalnya orang sini, dia bakalan tahu petanya. Oh. Nah, dia tahu strategi buat keluar nanti. Oh, Mana aja dia pergi. ini sebagai jalan keluar ya? Iya. Jadi lubang Jepang itu dibikin sebagai benteng pertahanannya Jepang. Iya, Dulu tempat yang kita masuk itu sebesar ban mobil aslinya. Iya. Bentuknya persis seperti botol sprit, kecil di luar, besar di dalam. Wah, kecil di luar, besar di dalam. Wak. Bukan orang Minang yang Yang buat. lubang Jepang karena
dahulunya mereka orang Kalimantan, Jawa, Sulawesi masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Biar apa? Biar dia nggak bakalan saling komunikasi. Oh gitu Nah, ya, biar betul dia Pak. tidak merencanakan jalan keluar atau perencanaan kabur. Iya, iya. Nah, itulah hebatnya otak Jepang semasa dahulu, apalagi sekarang. Betul. Bukan yang paling sih. Iya. Jepang 2 tahun 8 bulan, sedangkan Belanda 3,5 abad. Lebih kejam Jepang. kejam Jepang. Kita lihat kanan kiri kita ada rongga-rongga lubang atau rongga-rongga goa. Nah, ini yang agak cungkam ke dalam. Ya. Nah, itu dahulunya fungsinya bagi Jepang sebagai pemecah suara atau peredam suara. Jika dahulunya terjadi pembantaian di bawah, Nah, sampai maka kena. jeritan orang yang kesakitan itu tidak akan terdengar keluar. Segitu pintarnya Jepang ya. Nah, satu lagi, dia dahulu menggunakan penerang obor dengan mata apinya itu batu bara, bukan dengan serabutan itu segala macam. Batu bara itu ramah dengan goa, seperti kayak asapnya itu Bu. Nah, jadi dia tidak akan menyebar kemana-mana. Oh iya, sebagai Nah, itulah rahasia, Jepang. biar rahasia juga. Iya. Kita nanti pas datar, kita posisinya di 75 meter ke atas, 75 meter ke bawah. Oh, harusnya di atas lagi. Ya. Jadi tanggal terakhir Biar nggak ngap kali kita kalau keluar dari sini ya. Berapa tangga ini Bang suruhnya? 132 anak tangga. 132 anak tangga. Ada rekam nggak kalau ada rekamnya? Jadi Lubang Jepang ini sudah digarap pemerintah atau dibaguskan pemerintah Bukit pada tahun 2003. Nah, jadi ini semen kanan kiri kita, nah itu udah dikasih pemerintah Bukit Tinggi di tahun 2003. Inilah salah satu ruang munisi dan ada Tempat senjata, ruang munisi. tempat senjata. Ya. Dahulu kami menemukan senjata-senjatanya Jepang di sini. Ini selang apa ini? Ini selang kabel. Ya. Dulu tanah original Jepang bentuk seperti ini, kurang lebih tingginya 1,55. Jepang aslinya? Iya. Rata-rata semuanya 1,55. Postur Jepang ya. Jepang itu pendek-pendek dahulunya, sedangkan Portugis, Belanda dan Jerman itu dia tinggi-tinggi semuanya. Sekutu yang mengejar dia. Nah, itulah hebatnya Jepang, dahulunya dia memanfaatkan dirinya yang kecil buat menginap-inap di dalam lubang. Nah, itulah dia hebatnya. Kalau mau foto rame-rame sini, boleh? Nggak usah. Ayo. Gak usah foto di sini. Iya nggak sih. Nanti ada yang ikut. Bahaya Perlu nanti. ada yang foto di Ada dalam-dalam. ada yang ikut nanti. Dia masih ruang munisi. Tahun 2003, Ruang pemerintah munisi. Bukit Tinggi akan merencanakan atau mengadakan mini teater atau bioskop bawah tanah. Saya dengar kemarin begitu. Ya, digagalkan karena apa? Karena kami nggak ingin yang berpasangan yang nonton. Aturannya keluarga yang kami inginkan nonton. Iya, nanti perbuatannya enggak gitu. Makanya kami tidak menginginkannya. Sedangkan bioskop besar aja tidak ada di Bukit Tinggi. Iya, iya. Nah, itulah adat istiadat kami di sini. Padahal tujuannya bagus biar bisa nonton. Nah, ya, biar bisa nonton teaternya atau film pembuatan orang Jepang. Iya, orang ini berfungsi betul. Jadi berbuat Kita menghirup udara oksigennya dari situ sekarang. Posisi kita lebih kurang di atas 40 meter, di bawah lebih kurang 30 meter. Jadi kita di dalamnya perutnya Bukit Naresiano. Di tengah-tengah. Iya, masih ruang munisi. Ini dahulunya digunakan sebagai gudang peluru bagi Jepang. Masih ruang amunisi. Yang kanan yang kita lewati tadi itu lubang ventilasi udara atau tempatnya Jepang sendiri. Arah kiri. Iya, di situlah dia berdiri. Jadi semua maksudnya orang Jepang, orang Iya. Langsung ke apa tadi ya? Jepang itu Ke kawah tadi ya? Ya, kedua orang Jepang itu kalau kalah dia anaknya sendiri, nggak boleh Iya. kalah. orang Jepang itu prinsipnya gini, lebih baik dia mati bunuh diri daripada mati di tangan sekutu Iya, betul. atau kalah. Kalau dia kalah harus dia
belakang kamar kiri nah. Tutup dengan sampahnya. Dan itu hari ini memang ada matahari. Oh, terkadang Ini masih yang besar ada apa di sini? Apa, Wak? Nampak, Wak? Nampak? punya buta-buta apa nama aku dah? Bukan apa ini guna. Hah? Enggak. Apa kata? Nama lo. Wah, yang bukti ya? Hah? Iya bang. Enggak, aman. Aman. Aman bang. Jadi guna. Maksudnya apa sih? Cukup serupa. Ini ruang amunisi. Iya. Wah, ini apa? Iya bang. Abang aman? Enggak, kalau enggak bilang enggak. Aman. Nah, saya antar ke atas. Aman. Nah, Aman. ini di tahun 2003 kami pernah meletakkan senjata-senjatanya yang dari museum. Nah, jadi disinilah kami dahulunya meletakkan. Karena belum ada pagar ini dahulunya, pengunjung kami masih bisa memegang-megang senjata. Karena orang Indonesia rasa memilikinya tinggi, nah dia pegang-pegang, dia masuk tas bawa pulang. Nah, itulah yang Jadi itu kami- peti senjata. Iya, itu peti etalase senjata. tempat senjata. Dulu ini tempat senjata kami letakkan di sini senjata-senjata berat seperti LMG, bazooka dan lainnya. LMG tahu? Nah, seperti Rainbow. Ya. Nah, itulah dia di sini. Karena founder drillnya sudah hilang, kami taruhlah di atas di museum depan. Di tempat mobilnya berhenti tadi di atasnya ada pesawat, Ibu. Nah, Oh iya, museum pesawat itu ya. Makanya saya pernah masuk. Iya, ya, soalnya kan Kok di situ kan sampai penjam baju. iya. Awal yang bikin panik bukan Wak Panji. Yang tadi dan satu lagi. Kita lihat di sebelah kiri saya, itu dahulunya di sudut situ adalah pintu penghubung Lebang Jepang yang menghubungkan ke Jamgadang, Benteng Perdekok, Ngarai Sianok, dan Padang. Nah, iya, Lebang Jepang yang ditemukan baru 5,5 kilo, sedangkan di Bukit Tinggi rata-rata semuanya Lebang Jepang. Berarti lebih panjang. Iya. Lebang Jepang ada sampai ke Irian Jaya. Irian Jaya. Iya. Ada. Nah, ditutup pemerintah di tahun 2003 karena apa? Dulu pengunjung kami pernah masuk ke situ 7 jam kami menemukannya. Nah, Seolah-olah tersesat. ya. Nah, sebelah kanan kiri ini dahulunya tempat makannya para tentara-tentara Jepang dan pekerja Jepang. Dulu mereka bekerja di sini dikasih makanan di sini dengan alaskan setengah batok kelapa dengan makanan nasi bubur. Nah, jadi para pembangkang pekerja-pekerja yang tidak mau bekerja atau melawan pada Jepang, dia tidak akan dikasih makan. Nah, dia tidak akan dikasih makan, dia akan mati kelemasan kelaparan. Nah, Ini mungkin tekstur aslinya nih. Sampai ke ujung itu adalah tulang-tulang masyarakat. Nah, itulah dahulunya. Itu di tahun 2003 pemerintah Bukit Tinggi akan mengadakan mini restoran atau mini cafe bawah tanah. Dikarenakan sedangkan 7 ventilasi udara akan bertiup terus menerus ke dalam. Nah, jadi gas karbon dioksida makanannya nanti itu nggak enak ditiup sama kami, makanya digagalkan. Itu aja dikecium. Iya. Ini adalah salah satu bentuk pelayan dulu. Ini fungsinya sama goa yang kita lewatin tadi yang gelap. Nah, ini kalau dia ke bawah Jepang itu dia berarti berdiri. Dia ke atas, dia ke Medan Nabapaneh. Berapa mana? Ya, nanti di atas ada Medan Nabapaneh namanya. Itu tempat mereka berperang atau war. Nah, jadi disitulah dia war. Dia naik menggunakan ranting pohon atau akar kayu. Nah, lanjut. Nah, inilah salah satu ruang sidang atau tempat sidang yang paling terkejam. Dan kita lihat kanan kiri kita, di tahun 2003, Bukit Tinggi mengalami gempa besar yang sangat dahsyat, 7,9 skl. Cuman plester pemerintah Bukit Tinggi yang hancur, bukan samatan tanahnya. Tanahnya Nah, utuh ya. itulah hebatnya Jepang memilah dan memilih tanah buat dijadikan rumah Jepang. Padahal plester pemerintah Bukit Tinggi cuma tipis. Iya. Hebat ya.
betul-betul pintar dari zaman dulu Jepang ini ya. Nah, kita lihat kanan kiri kita. Nah, inilah bentuk aslinya tanah lubang Jepang. Kita lihat ada tanah lubang Jepang mengandung mineral. Nah, ada mutiara, granit, fosfor, perak, dan tembaga. Nih, berkilau-kilau tanahnya semuanya. Nah, inilah bentuk tanah aslinya. Kenapa dikasih pemerintah Bukit Tinggi plester? Karena satu, tamu kami menggaruk-garuknya. Nah, ini seperti ini. Tamu kami yang lucu nih, Bu. Dia garuk-garuk, dia bawa pulang. Nah, yang kedua, untuk menahan gempa tadi, biar supaya lebih aman. Nah, itulah gunanya dikasih plester oleh pemerintah Bukit Tinggi. Lanjut. Padahal semua tanah lubang Jepang berbentuk seperti ini, mengandung mineral semuanya. Ada granit, mutiara, fosfor, dan lainnya. Penjara. Nah, ini penjara. Nah, disinilah salah satu konten kreator kita yang asli dari Indonesia atau Mr. Tukul Arwana. Pernah syuting di sini. Nah, di sinilah dia syuting dahulunya jam 1 jam 2 malam. Nah, penjara ini dahulunya fungsinya bukan hanya buat mengurung orang, melainkan tempat penguburan massal. Nah, dahulunya itu panjangnya 75 meter. Dahulu ya, di tahun 42. Nah, dan sekarang insya Allah kami dari tahun 86 mulai berwisata lubang Jepang, udah mengirimkan doa. Insya Allah di dalam sini kita udah aman. Nah, itu ditutup pemerintah Bukit Tinggi sama pasir di tahun 2003. Karena dahulu ada bau bangkai yang masih menyengat. Nah, oh my god. Nah, kita lanjut sini. Ada topik-topik nih, topik apa lagi? Ini yang gak bagus itu. Ada aja yang Ini dapur. tempat ini. Nah, Dapur itu bukan tempat dapur masak. jadi dahulu Jepang itu menggunakan dapur bukan buat masak, melainkan setelah disidang para tentara-tentara Jepang yang tidak mau bekerja lagi dengan dia atau para pekerja, baik itu pekerja maupun tentaranya dia sendiri, bukan dia milih-milih. Bagi para penjengkel dia akan disiksa di sini, dididihkan air panas, dia tidurkan sini, diguyur, dicincang-cincang, mayatnya dibuang sampai ke Ngaresiano bawah. Dulu ini lubangnya besar. Nah, karena ada anak kecil pernah masuk, dikecilkan oleh pemerintah Bukit Tinggi. Kecil masuk. Dan di atas itu pintu pengintaian yang fungsinya jika terjadi pembantaian di sini dia akan mengintai dari atas kutu yang akan masuk tempat kita keluar nanti. Nah, itulah gunanya pintu pengintaian. Dan dahulunya inilah bentuk lubang Jepang aslinya original dari awal. Sebesar ban tadi. Iya, sebesar ban mobil nih. Nah, inilah. Coba kita lihat Perencanaannya kanan begitu kiri bagus kita. zaman dulu kayaknya. Coba kita lihat di dinding-dinding ada pahatan. Berapa banyak pahatan di sini? Itu Nah, itulah anak nenek moyang kita yang meninggal di sini saja. Satu pahatan, satu nenek moyang kita. Tubuh. Iya. Oh, iya. Ini hitungannya itu. Iya, Satu pahatan, satu nyawa. Di sini. Enak ya, sayang. Ayo, Jadi banyaknya pahatannya. Oke, ayo kakak yang di belakang. Jadi ibu, jangan dipegang ya. Ibu pernah lihat nggak? Oh, bangunan yang paling tinggi di Bukit Tinggi apa? Jalan layang. Nah, kenapa bangunan lainnya tidak ada yang melebihi tingginya yang kanan? Biar memantau. Bukan. Karena yang saya bilang tadi, Bukit Tinggi rata-rata semuanya lubang Jepang. Nah, jadi karena misalnya dia pengen bikin 40 lantai, maka pondasinya akan lebih dalam. Nah, sedangkan 75 meter aja digali udah lubang Jepang. Lubang Jepang. Nah, itulah makanya alasan salah satu kenapa di Bukit Tinggi tidak ada bangunan yang melebihi 20 lantai. Sedangkan hotel yang paling tinggi Bukit Tinggi, Grand Rocky Hotel, Grand Rocky itu, itu cuma 15 lantai. Takut lubangnya mana-mana. Iya, benar Bu. Apa juga lubang ini? Cuma yang buat hebat cuma orang di sini. Banyak kerja ya.
semua dirancangnya dengan sempurna ya. Otaknya otak Jepang, tapi yang mengerjakan di Indonesia. Iya, betul. Makanya disinilah Jepang disergap mengambil rempah-rempah bukit tinggi. Jadi mereka sekutu lain, judul utamanya atau niat utamanya ke sini buat mengambil rempah-rempah hasil alamnya bukit tinggi. Nah disinilah mereka ditemukan membawa rempah-rempah masuk ke dalam. Nah disinilah dia disergap oleh tentara lain. Nah itulah gunanya fungsinya tadi di dapur pintu pengintaian buat mengintai di sini dan di sebelah sana. Nah. Ini ada satu yang kita lewatin tadi. Nah, yang pemandu lagi berhenti tadi. Ini adalah salah satu lubang komunikasinya Jepang. Inilah salah satu lubang yang bergema. Oh, nah ini fungsinya dahulunya bagi mereka itu buat emergensikal untuk panggilan darurat. Jika ada darurat, dia akan bersorak dari sana, akan terdengar sampai pintu kita keluar nanti. Itulah hebatnya Jepang membuat lubang. Dia sengaja tidak bikin rongga-rongga yang seperti kita lihat tadi. Nah itu makanya dia bikin setengah kapal kuda bentuknya, tidak dengan rongga-rongga ke dalam tadi. Nah jadi lubangnya datar, bulat, hampir setengah bulat gitu Bu. Nah itulah hebatnya dia. Jadi nggak ada hambatan ya. Iya, nggak ada hambatan buat suara Nggak bergerak. petak gitu dia ya, nggak Iya. persegi gitu ya. Benar. Ayo. Saya mau dicoret-coret dindingnya. Hebat betul Jepang ini ya. Dari zaman dulu udah hebat dia. Nah, lihat sebelah kiri saya. Ini dahulunya, yang itu kedua. Ini dahulu dari awal sini sampai ke ujung sana itu adalah tempat tidur tentara militer Jepang. Tembus semuanya ke tempat kita tadi. Nah, karena itu lubang Jepang memiliki bentuk seperti labirin atau connecting corridor, saling berhubungan semuanya. Makanya tamu kami yang masuk ke sini sendiri-sendiri, dia akan minimal 30 menit masuk ke sini. Minimal paling cepat. Nggak ada kunci. Iya. Nah dari ujung sini sampai ke ujung sana itu tempat tidurnya tentara Jepang dahulunya. Nah itulah makanya karena sama semuanya lubangnya, makanya dari sini aja kita patokan. Nah ya dari sini. Ya. Jadi sebenarnya yang dibilang orang itu dia Iya jadi ini Bu. Masuk dia satu lubang, tembusnya 2 lubang. Masuk lubang kedua, tembus 3 lubang. Habis itu sampai ke 7. Nah, pusat lubang Jepang itu berada di bawah jam gadang. Nah, kalau Jepang bikin benteng pertahanannya di bawah tanah. Kalau Belanda di atas tanah seperti jam gadang, benteng perdekop. Nah, itulah Belanda. Dan ini dahulunya awal pembikinan lubang Jepang dari sini. Jadi inilah pintu utama mereka gunakan dari dahulu. Bukan dari atas tempat kita masuk. Yang di atas itulah yang terakhir. Nah, jadi dulu di sini dia mereka gali-gali korek-korek. Ini bilik seni. Banyak rencana pemerintah tinggi yang digagalkan lagi Bu. Seperti bikin kafe tadi. ya satu mini teater, pemindahan senjata, kafe, restoran, musola dan WC. Yang gagal kan siapa? Pemerintah tinggi sendiri. Karena apa? Dia akan berpikir sebaliknya. Apa yang akan terjadi untuk selanjutnya? Nah kami yang menyarankan jangan. Iya, iya. Karena itu akan membahayakan tamu kami semua. Gitu. Tadi kok ada apa-apa ngeri atau di dalam gua Iya. ya? Nah ini kan dahulunya musola dan WC. Nah itu gagal fungsi. Salah. Jadi buat sekitaran sejarah lubang Jepang atau tentang lubang Jepang ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya. Nah, lebih baik bertanya daripada saya nanya. Jangan ditanya, tapi kan nggak mahasiswa ditanya. Tapi nggak apa-apa juga ditanya, mana tahu bisa jawab. Ya.
Gini, ya kalau nggak mau tanya, saya tanya satu pertanyaan. Selama 2 tahun 8 bulan, tentara dan para pekerja di dalam sini, pertanyaannya, bagaimana cara dia BAB? Oh iya ya, tadi nggak ada air ya. Nah, Iya, betul. bagaimana caranya dia BAB? Pakai apa? Batu diapain batunya? Ceboknya air. Ah ya, ceboknya itu diapain? Bagaimana cara dia BAB? Nggak ada tempat WC memang ya. Nah, memang ada dahulunya. Iya. Kayak mana cara mereka makan nggak WAB? Nah, sedangkan dia dikasih makan ya. Iya. Makan bubur pun kan lancar-lancar maaf. Dimakannya lagi dikasih Dimakan, dimakannya lagi. Dahulunya mereka itu cuma dikasih makan setengah. bubur tadi. Ya, cuman bubur. Nah, jadi dia akan makan lagi biar dapat energi lagi. Nah, itu salah. Ah, bukan salah. Apa lagi? Jepang kan memang kejam. Ya, gini, dahulunya tentara dan para pekerja itu dia akan memanfaatkan BAB-nya itu sebagai Dinding lapis. Nah, lapisan dinding. Ayo, tadi bilang dinding nggak? Caranya yang saya bilang tadi apa? Caranya dia BAB itu jongkok. Nah, bukan berdiri. Ayo, kita lanjut. Kan di WAB harus. Nah, iya. Saya nanyanya apa tadi? Cara dia BAB. Oh iya, cara jongkok ya. Nah, jadi buat sekitaran sejarah orang Jepang, saya hanya mengatakan sampai sini. Jika ya, jika ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Ya, tadi depan. Kalau mau foto dulu boleh. Iya, boleh. Kalau mau oleh-olehnya. Fotokan lagi nih kami. Mobilnya belum turun. Boleh ditelepon dulu mobil. Ya. Ini pintu keluarnya apa ini? Iya. Jepang Jepang. Dia tahu tuh pintu keluar rumah Jepang bawah. Kita foto kan gitu bang. Boleh. Sini berdiri, saya fotoin. Ya, kita sudah keluar dari lubang Jepang. Di sana ya. Ya, dari sana. Bebek cabai hijau di bawah semuanya enak. Ya, makasih ya yang telah menontonnya. Semoga bisa bertambah ilmu kita di Go Jepang ya. Ya, makasih semuanya. Ya.